alladzi bi ni'matihi muslihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 setelah kemarin kita mempelajari surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Tanya antara surah Al-Ma'un dengan Al-Kautsar yang pernah saya singgung di pembahasan surah Al-Kautsar. Ada 4 sifat yang Kautsar itu kemudian bertentangan, berbanding terbalik dengan 4 sifat yang ada di surah Al-Ma'un yang ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk mengawali dari pembahasan kita baca surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jamaah rahimakumullah, untuk lebih jelasnya saya izin untuk share materi. Kita membahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un termasuk dalam Makkiyah. Makkiyah, kalau kita lihat dalam mushaf kita Makkiyah. Mungkin di mushaf Bapak Ibu ada yang ditulis Madaniyah. Mungkin ya. Tapi di sini tulisannya adalah Makkiyah. Wa ya sab'u ayatin, berjumlah 7 ayat. Ternyata juga ada pendapat yang mengutarakan bahwa dia Madaniyah. Maka di sini ditulis Makkiyatuha wa Madaniyatuha. Makkiyah dan Madaniyahnya. Dalam pendapat jumhur bahwa surah Al-Ma'un itu adalah Makkiyah. Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah. Ini Makkiyah. Kemudian Madaniyatun fi qauli Ibnu Abbas wa Qatadah. Tapi pendapat lain menyebutkan ini adalah Madaniyah. Jadi setelah Rasul itu berhijrah ke Madinah Munawwarah. Kemudian dalam pendapat yang lain dikatakan bahwa sebagian turun di Makkah fil As bin Wa'il dan sebagian itu kemudian turun di Madinah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan kenapa terjadi perbedaan pendapat, di sini kita melihat bahwa surah Al-Ma'un ini turunnya tidak sekaligus. Tidak satu surah kemudian satu surah selesai gitu. Sebagaimana Al-Kautsar dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir itu selesai dalam satu periode, dalam satu masa. Kalau surah Al-Ma'un kalau dilihat dari riwayat ini berarti turunnya adalah 2 kali. Sekali di Makkah, sekali juga di yang berikutnya di Madinah. Kalau di Makkah ini berbicara terkait dengan Al-As bin Wa'il, orang kafir. Ya kan? Kalau yang di Madinah berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kategori orang munafik. Sehingga nanti kita melihat sebagian dari surah Al-Ma'un yang bagian pertama, awal bagian pertama itu ditujukan kepada orang kafir. Sedangkan sebagian berikutnya, setengah berikutnya itu ditujukan kepada orang-orang munafik. Sehingga di sini ada pendapat Makkiyah dan juga Madaniyah. Disebut dengan surah Al-Ma'un, sumiyat suratul Ma'un. Karena Allah di akhir dari surah ini kemudian mencela orang-orang yang wayamna'unal ma'un, orang yang enggan memberikan bantuan. Orang yang enggan memberikan bantuan. Bantuan yang dicela di sini, kenapa memberi bantuan kok tidak memberi bantuan kok dicela oleh Allah SWT? Karena bantuan yang diharapkan itu bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang biasa. Kita misalkan kalau kita lihat pinjam ember, pinjam kampak, kemudian pinjam pisau, pinjam sendok, pinjam karbu, itu sesuatu yang ya peralatan rumah tangga yang kalau dinilaikan itu nilainya adalah nilai yang kecil gitu loh, nilai yang kecil. Kayak peralatan masak seperti kayak bahasa kita kendil gitu ya, garam, air, dan juga alat-alat pertanian seperti kampak, ember, kemudian seperti alat-alat untuk jahit kayak jarum dan sebagainya. Nah, orang yang demikian itu adalah orang-orang yang
enggan meminjamkan barang-barang tadi kepada tetangganya, kepada orang lain. Kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa berbagi ya. Bukan memberi, meminjamkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar surah Al-Maun, maka salah satu dakwah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan kemudian dakwah Al-Maun. Kemudian sekarang menjadi spirit Al-Maun. Bagaimana memperhatikan kaum du'afa, orang-orang lemah dari secara ekonomi. Sehingga perlu mendapatkan perhatian. Kenapa? Orang yang lemah secara ekonomi ketika tidak terperhatikan dari sisi keislamannya, penguatan akidahnya, maka menjadi objek yang rawan untuk proses pemurtadan, dikeluarkan daripada Islam. Kalau dia tidak kuat keislamannya, dengan diiming-imingi sembako dan keperluan penting yang mereka perlukan. Maka kita sebagai seorang Muslim harus saling mengetahui kondisi Muslim yang lainnya. At least minimal adalah mengetahui keadaan tetangganya. Sudah makan belum? Apa yang bisa dibantu untuk masa pandemi seperti ini? Sehingga tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga akan menjalin hubungan baik dengan tetangganya, jadi akan saling mengupdate keperluan seorang Muslim, apa yang diperlukan di masa pandemi khususnya seperti ini, dan kemudian apa yang bisa dibantu untuk menguatkan ekonominya. Mungkin di antara kita ada yang kemudian sudah dirumahkan oleh perusahaan dan sebagainya sehingga tidak memiliki pendapatan lagi. Jamaah rahimakumullah, kandungan daripada surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini bagian awal yang makiyah itu berbicara tentang orang-orang kafir. Sedangkan di akhir daripada surah ini kemudian berbicara tentang orang munafik. Sehingga nanti konten dan bobot kandungan yang ada di dalamnya itu akan menjadi berbeda. Yang satu ditujukan kepada orang kafir, yang satu lagi ditujukan kepada orang-orang munafik. Yang kafir itu ada di Makkah, sedangkan munafik itu ada di Madinah. Yang pertama adalah mencela orang kafir. Orang-orang yang mukadzibi biyaumil hisabi wal jazai. Orang kafir ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hinakan mereka karena mereka itu mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. Anda nggak yakin? Mereka nggak beriman terhadap hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Kalau mereka tidak yakin adanya hari perhitungan, kan mereka tidak mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan dan yang telah mereka lakukan. Sehingga tidak ada konsep kemudian salah dan benar. Menurut mereka semua perilaku mereka adalah benar. Sedangkan dalam kacamata ajaran Islam, itu ada yang perilaku yang harus dikerjakan dan ada perilaku yang harus ditinggalkan. Jadi tidak bisa menjustifikasi, menilai perilaku dengan kehendaknya sendiri. Orang-orang kafir pada masa itu, dan ini berlaku bagi masa sekarang juga, mereka yang mendustai hari perhitungan dan hari pembalasan, sebagaimana firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari perhitungan. Itu adalah orang yang mendustakan agama. Bapak Ibu, kita harus membuktikan kalau kita itu adalah orang yang beriman terhadap yaumul hisab dan yaumul jaza. Bagaimana kita membuktikan kalau kita itu beriman terhadap hari perhitungan dan hari pembalasan? Buktinya adalah ketika kita harus mengerem perilaku yang mengarah kepada kemaksiatan, kejahatan, dan mengundang murkanya Allah SWT. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Kenapa? Karena kalau itu berbuah dalam bentuk amalan dosa, akan diberi balasan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan di dunia. Nah, kemudian bukti kalau kita beriman terhadap yaumul hisab dan yaumul jaza, kita mengetahui dan mencari tahu apa sih yang Allah wajibkan atas diri kita. Baik dalam kewajiban yang berkaitan dengan masalah hati, ya, kemudian kewajiban yang berkaitan dengan urusan lisan, kemudian kewajiban yang berkaitan dengan anggota badan. Apa yang harus kita kerjakan? Maka itu harus dikerjakan. Kenapa? Kalau kita meninggalkan yang diwajibkan atas diri kita, maka akan berat di hari perhitungan dan pembalasan nantinya. Ya kan? Oleh karena itulah orang-orang kafir ini, jamaah rahimakumullah, mereka yang mendustai agama, mereka ini perilaku mereka yang nampak jadi mereka disifati dengan dua sifat dalam surah Al-Maun ini. Pertama adalah mereka ini kemudian merendahkan dan mengusir anak yatim. Jadi keterangannya adalah anak yatim.
Kenapa? Bukan orang yatim, tapi lebih pada anak. Karena yatim ini kaitannya adalah dengan status sosial dan juga usia. Nanti kita akan masuk pada pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah, orang kafir ini kemudian adamul haddi awil hasi ala it'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Menganjurkan saja itu tidak mau. Kalau misalkan sekarang dunia kita ya, ada apa namanya? Ada permohonan bantuan untuk makan untuk menjadi donatur dari anak-anak yatim. Misalkan kalau kita mengambil peran adalah kalau misalkan kita bisa membantu, alhamdulillah. Kalau kita misalkan belum bisa membantu pada waktu itu, maka sebarkan, sampaikan informasi ini kepada yang lainnya. Setelah terkonfirmasi kebetulan kebenaran dari informasi permohonan bantuan dan sebagainya ini. Nanti kita menganjurkan orang lain, memberitahukan pada orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, orang kafir ini tidak mau. Menganjurkan orang lain saja tidak mau, apalagi dia harus mengeluarkan hartanya sendiri, diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, sangat menjadi tidak mau yang seperti itu. Mereka ini yang tidak menganjurkan orang lain memberi makan kepada orang miskin, maka mereka tidak bisa memperbaiki ibadah mereka terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya. Itu yang pertama, di awal pembahasan Al-Ma'un berkaitan dengan orang kafir, sedangkan di akhirnya sebagian terakhir adalah bagaimana Allah kemudian mencela orang-orang munafik. Ini adalah mereka yang ada di Madinah. Kenapa di Madinah banyak orang munafik? Kenapa di Makkah tidak ada orang munafik? Maksudnya maka pada awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan kaum muslimin itu kondisinya lemah. Belum kuat kan jumlahnya yang memang 3 tahun dakwah sirriyah, kemudian ditambah lagi dengan dakwah jahriyah. Ketika sudah mulai dakwah jahriyah secara terang-terangan, dapat penolakan, kemudian dapat intimidasi. Bahasa kita sekarang adalah ada Islamophobia dan sebagainya. Luar biasa. Maka karena Islam waktu itu adalah menjadi minoritas awal dakwah Rasul di Makkah, orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah itu lebih bangga dengan kekufurannya. Dia bangga dengan kekufurannya. Jadi nggak ada untung menjadi orang munafik. Apa yang diuntungkan? Orang Islam aja itu kemudian tertindas di Makkah. Berbeda ketika kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Di Madinah itu kemudian orang-orang kaum muslimin itu kan mayoritas dan menguasai di sana, menata tatanan masyarakat yang lebih madani di sana. Sehingga orang kalau misalkan yang kufur, tetap kufur, itu dia akan rugi. Dia rugi dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu dia menyelamatkan harta benda dan juga jiwanya dengan menjadi seorang munafik. Apakah orang munafik itu sholat? Iya, sholat. Dia juga sholat. Apakah orang munafik juga zakat? Ya zakat. Ya. Jadi munafik itu untuk menutupi sifat asli dan karakternya yang sebenarnya pada dirinya itu. Sebenarnya dia adalah kufur. Untuk menutupi itu, dia dengan keimanan. Dan dia menjadi orang yang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini? Alladzi adharal islama wa akhfal kufra. Mereka yang menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Allah mensifati dengan 3 sifat bagi orang munafik. Yang pertama adalah al-ghufla anis shalah. Mereka lalai dari melaksanakan sholat. Lalai ya, bukan lupa, lalai. Nah ini nanti kaitannya dengan pertanyaan Kak Umay yang kemarin. Kita lihat sudah ada, Kak Umay sudah ada. Nanti kita akan sambung dengan pembahasan pertanyaan terkait dengan salat. Adalah mereka yang lalai terhadap salatnya, bukan lupa. Kalau lupa ma'fu anhu, diampuni. Tapi ini adalah lalai, sengaja untuk menunda-nunda mengerjakan salat. Nanti ujung-ujungnya ya bisa jadi dia tetap salat tapi di akhir waktu atau sudah masuk waktu berikutnya. Atau kemudian yang lebih parah dari itu adalah kemudian tidak jadi salat. Kenapa? Sudah habis waktunya. Gitu. Emang sengaja dia mengulur-ulur untuk keluar dari waktu salat tersebut. Kemudian yang kedua sifat yang kedua bagi orang-orang munafik adalah mura'atuhu an-nasa bi'amali. Mereka suka pamer amal perbuatan terhadap manusia lainnya. Suka pamer. Ya pamer gaya itu, kayak pamer waktu itu ya, menunjukkan kalau dia bersedekah ditunjukkan berapa nominalnya, ditunjuk juga. Memang niatnya adalah pamer. Niatnya itu memang pamer. Kalau sekarang ini di ramai dunia medsos, ya kita tidak bisa menghukumi orang ini pamer atau tidak, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi semakin teknologi berkembang, maka peluang pamer juga semakin terbuka lebar. Yang ketiga, karakteristik atau sifat daripada orang munafik adalah man'uhul ma'un alladhi yusta'an wa yantafi'u bihi bainal jiran.
mereka tuh enggan untuk berpinjam, pinjam meminjam barang-barang kecil antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Barang-barang kecil kan wajar ya. Misalkan kalau kita bertetangga ke tetangga sampingnya, Pak boleh nggak pinjam punya sabit nggak Pak? Boleh pinjam? Nggak boleh. Nanti patah lagi kamu pakai. Pak mohon maaf ini kamu bersihin selokan, saya nggak ada cangkul. Apakah Bapak punya cangkul? Punya, boleh pinjam Pak? Oh boleh. Boleh dipersilahkan. Nah, orang kemudian yang disebut dengan al-ma'un, yamna'un al-ma'un, enggan untuk mengeluarkan, meminjamkan sebagian kecil barang yang dimiliki kepada tetangga yang lainnya atau orang lain untuk bisa diambil manfaat. Dan nanti akan dikembalikan lagi. Yang seperti itu saja kemudian menjadi berat dan susah, apalagi kalau misalkan disuruh untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya kan? Nah, inilah kandungannya. Sehingga jamaah rahimakumullah, saya tadi mau menyampaikan 4 sifat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya terkait dengan empat sifat ini. Mari kita masuk pada tafsirnya. Ya, masuk dalam tafsirnya. Ada sababun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Ma'un. Ara'aita, qala Ibnu Abbas nazalat fil As bin Wa'il. Tadi kita sebut ada Al-As bin Wa'il, itu di awal pembahasan kita bahwa Al-Ma'un ini dibagi menjadi 2. Sebagian pertama itu turun di Makkah kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian yang bagian kedua itu turun kepada orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini diturunkan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian As-Suddi mengatakan pendapat kedua adalah diturunkan kepada Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid bin Mughirah. Orang ini adalah orang yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukan bahasa manusia, bukan bahasa jin. Sampai dia paham bahasa jin. Karena sangat indah. Sedangkan Nabi Muhammad waktu itu adalah membacakan Al-Quran Al-Karim. Pendapat berikutnya mengatakan bahwa ini diturunkan kepada Abu Jahal. Ya, karena dia termasuk orang yang keras terhadap anak yatim dan juga pernah berwasiat terhadap anak yatim. Kemudian di sini Abu Jahal ini pernah faja'ahu uryanan yas'aluhu mimma li nafsihi. Ada orang yang kemudian bahasa kita ada berpakaiannya compang-camping, meminta sedekah kepada Abu Jahal, kemudian fadafa'ahu, kemudian ditolak, dijorok sampai terjungkal. Ya sampai jatuh, ya keras kan. Kemudian Ibnu Jurair mengatakan bahwa nazalat fi Abi Sufyan. Ini diturunkan kepada Abu Sufyan. Ada apa dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan ini suaminya Hindun ya. Karena yanharu fi kulli usbu'in jazuran. Coba Ustaz Tito dihitung. Abu Sufyan ini setiap pekan itu menyembelih unta. Ini sebenarnya setiap pekan itu menyembelih unta Bapak Ibu. Jadi kalau 1 bulan ada 4 pekan, berarti berapa kali menyembelih unta? 4 kali. Coba saya dikasih taksiran harga. Unta 1 ekor yang layak untuk disembelih, berarti sudah dewasa. Itu kira-kira berapa puluh juta harganya Bapak Ibu? Coba dikasih taksiran harga. Harga unta. Ada yang pernah beli unta Bapak Ibu? Pernah beli unta. Kalau katakanlah 50 juta ya, 50 juta. Atau 40 juta lah 1 ekor unta itu. 40 juta. Maka kali 4 kali dalam 1 bulan udah 160 juta. Uangnya dikeluarkan Abu Sufyan untuk bagi-bagi daging kepada orang-orang yang dia harapkan. Akan tetapi di saat sedang menyembelih binatang unta ini, fatalaba minhu yatimun syai'an. Ada seorang anak yatim kemudian meminta sesuatu darinya. Faqara'ahu bi'asahu, kemudian didorong dengan tongkatnya. Anak itu didorong sama Abu Sufyan. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surah ini. Nah, adapun kemudian fawailul lil musallin, akhraja Ibnu Mundir an Ibnu Abbas fi qalihi fawailul musallin nazalat fil munafiqina kanu yura'unal mu'minina bi salatihim idza hadaru. Ini berkaitan dengan perilaku orang-orang munafik. Kalau mereka itu melaksanakan sholat, mereka langsung pamer terhadap orang-orang mukmin lainnya, ditunjuk-tunjukkan, diceritakan. Dalam pelaksanaannya juga sudah pamer, setelah melaksanakan ibadah itu juga tetap pamer ya. Wa yatrukuna idza ghabu. Tapi kalau ada orang muslim, orang munafik ini kemudian menunjukkan keislamannya, bisa dikatakan sampai benar-benar the real muslim itu ya. Orang munafik, karena dia menunjukkan pencitraan.
pencitraan dengan keimanannya. Tetapi kalau tidak ada orang Muslim, ya dia akan kembali pada bentuk aslinya. Bentuk aslinya ini tidak mau sholat, kemudian tidak mau mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah ayat yang keempat. Kita mulai dari tafsir yang pertama ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aita. Ini adalah ada istifham. Allah yang tanya, maka Allah tidak perlu jawaban. Allah tidak membutuhkan jawaban. Ara'aita, tahukah kamu? Yang di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, apakah kamu sudah tahu? Kalau kamu belum tahu, sini saya kasih tahu. Maunya demikian. Dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi orang yang kadzdzaba yukadzibu mendustakan. Berarti fa'ala yufa'ilu memberi makna at-taksir, memberi makna banyak. Maknanya adalah sering mendustakan bid-dini dengan agama. Ya, kemudian juga disebut bahwa orang yang mendustakan agama ini kalau dikaitkan dengan keterangan di atas tadi adalah mereka yang mengingkari adanya yaumul hisab dan juga yaumul jaza. Mengingkari adanya hari perhitungan dan juga hari pembalasan ini. Dia mengingkari dengan ini. Kalau sudah mengingkari hari perhitungan dan pembalasan, ya amalan yang dilakukan menjadi tidak terkontrol. Suka-suka dia. Nah, oleh karena itu, kalau Allah bertanya melalui ara'aita fi suratin istifhamin dalam bentuk kata tanya, tetapi tujuannya adalah bimithlihi al-mubalaghah fi ta'ajjub. Betapa takjubnya, kagetnya. Kok masih ada ya orang yang mendustakan agama? Kok masih ada ya orang-orang yang kemudian dia itu mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. Seolah-olah amal perbuatannya itu tidak dihitung dan tidak dicatat. Gitu. Seolah-olah amal perbuatannya itu menjadi tidak dikira akan dihisab di akhirat nantinya dan akan diberi pahala. Maka ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang da'a yad'u, orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim ini, jamaah rahimakumullah. Yatim itu kan artinya ketersendirian. Yatim itu ketersendirian. Adalah anak yang dibatasi dengan usia belum balik. Mereka yang belum balik, yang kemudian berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya ketersendirian dia harus memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau dia mau bisa makan, dia harus bekerja. Bagaimana bisa mendatangkan makanan atau sesuatu yang bisa ditukar dengan makanan. Jadi secara usia adalah dia belum balik. Dan biasanya kalau ada anak yang bekerja seperti ini, adalah berarti dia tidak memiliki orang tua yang tugasnya itu untuk mencari nafkah. Ini adalah anak yatim. Kemudian makna ini menjadi berkembang saat bagaimana dengan ada anak yang dia belum balik, tapi dia bekerja serabutan. Punya orang tua enggak? Punya orang tua. Orang tuanya itu ada, masih ada suami dan juga istri. Jadi bapak ibunya masih ada. Tetapi mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Boleh dikatakan sudah tidak produktif dikarenakan satu ujian, yaitu sakit atau yang lainnya. Sehingga anaknya itu harus bekerja untuk mencari ya sesuap nasi dan sebagainya. Itu juga perlu dapat perhatian daripada diri kita, ibu bapak jamaah rahmatullah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan mereka juga tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan orang lain memberi makan saja itu tidak mau, apalagi sampai dia mengeluarkan dari hartanya untuk orang-orang miskin. Sangat tidak mau bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu kemudian berbicara terkait dengan anak yatim, jamaah rahimakumullah. Mendapatkan tempat yang spesial di dalam Islam dan harus diperhatikan. Saat saya punya tetangga anak yatim tapi kok nakal ya gitu. Ya sabarlah. Sabar, kalau namanya juga masih anak-anak, kan yadu'ul yatim. Namanya juga anak-anak yatim yang seperti itu. Maka anak yatim ini menjadi istimewa sampai Rasul kemudian bersabda, kalau kalian ingin melunakkan hati yang keras, usaplah kepala anak yatim. Ya, rasakan bagaimana kemudian mereka yang masih kecil berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bekerja. Nah, jadi kan menjadikan orang itu menjadi harus banyak bersyukur ya
ketika masih memiliki orang tua, kasih sayang didapatkan dari orang tua. Nah, kalau anak yatim dari mana mendapat kasih sayangnya? Sudah tidak ada lagi. Ya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka kalau misalkan tidak tidak bisa meriayah. Meriayah itu bahasanya adalah menjaga atau merawat anak yatim, ya jangan menyakiti mereka. Kalau kita misalkan tidak mampu mendidik anak yatim dengan sendirinya, maka kita harus bisa melibatkan pihak lain. Kalau di Muhammadiyah kan sudah diganti ya, nama-nama panti asuhan itu kan sudah diganti baru-baru ini. Sedangkan kaitannya dengan orang miskin bagaimana? Wala yahuddu al ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin ini kemudian deskripsinya adalah orang yang berada dalam kekurangan. Dalam kekurangan. Hari ini dia makan, tapi belum tentu esok itu bisa makan. Belum tentu. Saya tidak tahu. Akan tetapi, Allah itu kan memberikan rezeki kepada orang-orang hamba yang sudah ditentukan. Kemudian Allah cukupkan. Hamba ini, hamba si fulan ini, si A ini menjadi hamba yang cukup. Tapi kadang-kadang, kenapa dia harus berubah status menjadi orang miskin? Untuk mendapatkan bantuan dari misalkan dari mana ya, dari pemerintah, kemudian ngambil kartu miskin. Padahal dia nggak miskin-miskin amat gitu. Allah beri ke lapangan rezeki, Allah beri kemudahan usahanya, ternyata ujung-ujungnya malah milih status sebagai orang miskin. Artinya kan dia mengingkari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Mau dia kaya kok mengatakan miskin. Artinya adalah kalau kita tidak ingin menjadi orang miskin, ya kita tidak ingin menjadi orang miskin karena tidak bisa melakukan memberi bantuan banyak kepada orang yang berada di sekitar kita dengan kemiskinan kita. Tapi kalau kita menjadi orang kaya, memiliki harta yang bisa menyelamatkan, kekayaan dengan harta yang menyelamatkan, maka akan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, ini adalah dua hal yang kemudian ditujukan kepada orang-orang yang kafir yang ada di Mekah. Sebagaimana juga ini ada di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-100 ayat yang ke-17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Yang demikian itu karena kalian itu tidak memuliakan anak yatim dan tidak menganjurkan kepada orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, di Jogja cukup banyak ya panti-panti anak-anak yatim. Jadi di situ juga tidak menolak kalau misalkan ada bantuan dari bapak ibu berupa apa yang bisa dibantukan, entah itu logistik, kemudian atau yang lainnya, itu maka bisa mengambil peran untuk meriayah anak-anak yatim ini. Ya. Fawailul lil musallin. Ada fa. Nih, fa. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Jadi kalau kita membaca ayat ini, jangan berhenti di fawailul lil musallin ini. Waladdallin, amin. Kemudian terjeda fawailul lil musallin, Allahu akbar. Nah, makmum nanti akan berpikir, ini kenapa kok cuma membaca fawailul lil musallin tidak dari depan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan kemudian tidak dilanjutkan cuma satu ayat fawailul lil musallin. Nah, ini karena kalau misalkan hanya dibaca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang meninggalkan salat, orang yang mengerjakan salat. Orang yang salat itu jadikan celaka, apalagi yang tidak salat. Artinya atau pemahaman begini, ya daripada saya celaka karena salat, mendingan enggak usah celaka, kan gitu. Maka kalau membaca jangan berhenti di ayat 4, lanjutkan lebih baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang mengerjakan salat, orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina yaitu orang-orang yang mereka ala salatihim atas salatnya itu sahun, itu mereka lalai. Lalai ini sudah tahu waktunya kemudian suka menunda-nunda, sudah tahu waktunya kemudian sibuk dengan urusan yang lainnya, itu menunda-nunda. Taswif, ya. Sahun. Orang yang seperti ini, jamaah rahimakumullah, ya kadang dia yu'adduna shalah ahyanan tazahuran. Kadang dia melaksanakan salat tapi biar dilihat oleh orang lain. Ini kan karakteristik orang munafik. Ketika beribadah itu, mohon maaf bahasanya adalah ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Ya, ingin dapat pengakuan dari orang lain. Di sini, oleh karena itu salat itu menjadi amal ibadah yang harus dijaga. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab dari hamba itu adalah salat.
idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salat seseorang itu baik, maka amal ibadah yang lain pun akan menjadi baik. Wa idza fasadatis salatu fasada sairu amalihi. Kalau salatnya itu rusak, maka rusaklah amal ibadah yang lainnya, dan termasuk perilaku itu. Jamaah rahimakumullah, kita menasihati diri dan juga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, adalah ketika kita hendak memperbaiki ya akhlak dari putra-putri kita, baik yang sudah balik maupun yang belum balik, itu dimulai daripada sholat. Mahasiswa kemudian memperbaiki kualitas perilakunya itu dimulai dari sholat. Kalau misalkan ada satu waktu kemudian tidak dikerjakan, maka ini akan berimbas dan berdampak pada yang lainnya. Akan berdampak pada yang lainnya. Apalagi misalkan sholat subuh kemudian ditinggalkan, sengaja tidak sholat subuh. Seseorang yang masih muda, katakanlah mahasiswa, sudah sholat subuh belum? Belum sholat subuh. Nah, kenapa belum sholat subuh? Ya bangunnya kesiangan. Ya, emang kenapa kalau bangun kesiangan? Ya kan waktunya sudah lewat, jadi nggak perlu sholat. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Ada yang seperti ini, ada kalanya harus belajar atau bertanya pada yang lebih tahu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai terhadap salatnya. Alladzina hum ghafiluna anha ghairu mubalina biha, orang yang kemudian lalai dan tidak peduli dengan salat. La yarjuna bi salatihim thawaban in sallu, mereka tidak mengharapkan pahala kalau mereka salat. Enggak butuh pahala. Butuhnya apa? Pencitraan, pengakuan dari orang-orang muslim yang melihat perilakunya. Sampai seperti itu. Nah, inilah. Nah, oleh karena itu, karena mereka tidak mengharapkan pahala, sampai wala yakhafuna 'alaiha iqaban intaraku. Jadi mereka kalau nggak salat pun nggak takut. Nggak takut. Kenapa? Nggak takut. Mereka ini nggak takut. Merasa memang tidak butuh terhadap salat itu. Jadi kita selaku manusia pun tidak bisa mengancam Allah dengan salat. Kalau misalkan tidak dikabulkan doa kita, apakah tidak mau salat? Itu nggak ngaruh. Sebenarnya salat yang kita kerjakan itu hanya kembali kepada diri kita. Kita yang butuh. Nah, bagaimana ketika orang yang di masa hidupnya kemudian pernah tidak sholat? Katakanlah dalam pertanyaan kemarin, Kak Umay, itu kemudian dia yang dikatakan Kak Umay pada pertemuan yang lalu, saat lihat catatannya Saat Vito, lebih kurang adalah kalau meninggalkan sholat, atau kita menyederhanakan, bagaimana hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal. Hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal. Orang ketika masih hidup, katakanlah dia sakit, kan masih hidup. Sakit itu kan hidup. Kemudian dia ada beberapa waktu saat kemudian dia tertinggal. Dia tidak melaksanakan ya karena dikarenakan sakit. Nah, ketika qadarullah orang ini itu ditakdirkan Allah kemudian wafat, meninggal, dan ada 1 minggu misalkan waktu tidak salat, apakah keluarganya itu mengqadha salatnya atau tidak? Jamaah rahimakumullah. Memang ketika saya mencoba mencari adalah ya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang satu mengatakan bahwa ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar untuk mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal. Dicari dalilnya memang nggak ketemu, dicari dalilnya akan susah. Dari dalilnya. Kenapa? Karena sholat sekalipun orangnya itu masih sehat, nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Tidak ada orang yang bisa mengganti si A ini masih hidup, kemudian dia tidak sholat, kemudian diganti sama si B. Nggak bisa. Mereka ketika masih hidup aja tidak bisa diganti. Nah, apalagi kalau mereka sudah meninggal, itu tuh nggak bisa diganti. Agar keluarga tidak diganti. Lantas bagaimana? Apa yang kami lakukan? Kasihan dong keluarga kami. Berdoa kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa ya dia tidak mengganti dengan sholat, tapi mengganti dengan fidyah. Nah, nanti bayar fidyahnya bagaimana? Nah, kemudian tuh harus melihat dalam panduannya juga fidyahnya bagaimana. Yang ketiga pendapat mengatakan adalah kalau ada orang meninggal ada tanggungan sholat, ya ahli warisnya kemudian mensolati. Nah, saya bacakan pendapat-pendapat ini sesuai dengan kekuatannya. Yang kuat adalah yang pertama, kemudian di bawahnya, dan kemudian di bawahnya. Sehingga tidak heran kalau misalkan ada keluarga yang meninggal dan ahli warisnya itu melakukan sholat sebagai pengganti dari sholat yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, maka dia ikut pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama, mintakan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah alam biswab. Kita masih di ayat yang keempat dan masuk di 5, dan insya Allah akan kita sambung pertemuan yang akan datang. Kemudian kita kaitkan dengan surah
Al-Kautsar insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lengkapi pada waktu yang akan datang insyaallah. Lu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Talkis atas tafsirnya pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali insyaallah. Kita jadi lebih tahu bagaimana asbabun nuzul, kemudian jadi tahu lebih dalam terkait dengan surat Al-Maun ini ya. Sampai tadi enggan meminjamkan barang kepada tetangga, kemudian enggan untuk memotivasi membantu orang miskin, orang yatim dan sebagainya ya. Teman sekalian, alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak hal dan tafsirnya belum selesai ya untuk Al-Maun. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti ditanyakan di pekan depan. Saya kira itu karena waktu sudah masuk di Isya, kita akhiri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga kita istiqomah deh ikut tafsir ini sampai selesai nanti. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tutup deh. Iya, Pak.